1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi. Nah, bertemu kembali dalam pembelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran. Oke, untuk pertama-tama, marilah kita membaca basmalah supaya nanti ilmunya kita bisa serap dengan baik. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, saya absen dulu. Saya hanya lihat dari partisipan. Oke, semuanya sudah hadir. Terima kasih. Saya harap kalian tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini ya. Karena semuanya serba susah. Tapi harus kita tetap semangat. Kita harus tetap belajar. Terima kasih atas partisipasinya. Karena dengan tanpa partisipasi kalian, maka pembelajaran ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah kalian bisa mengetahui hukum bacaan nun sukun atau nun tanwin. Nah, saya akan memperlihatkan materi pada hari ini. Materinya ini sudah saya share di Google Classroom kalian. Mungkin kalian sudah membacanya di rumah. Oke, ini akan saya ulang lagi. Oke, ekstra BTQ ya, hukum non mati dan tanwin. Apa itu hukum non mati dan tanwin? Oke, tadi kita sudah membaca basmalah ya bersama-sama. Oke, hukum non mati dan tanwin. Tanwin adalah nun mati yang terletak pada akhir isem, di mana nun tersebut tampak ketika diucapkan. Contohnya ini, langsung ke contohnya. Sami'un, alimun, atau sami'an, basiron. Itu namanya tanwin. Sedangkan nun mati, atau nun yang mati dan tetap tampak. Jadi bedanya yang tanwin tadi tidak tampak, yang ini tampak. Baik ketika diucapkan, ketika ditulis, maupun ketika wakof. Contohnya, sun, anharu. Ada nunnya ya, anharun. Anharu. Anharu. Sama an. Ini nun sukunnya ada di akhir, ini ada di antara huruf yang hidup sama ini di akhir. Atau contohnya lagi, ahkamu tanwinun wa nunin tashkun. Ini nunnya ada di akhir. Sama indal hijai khamsatun bayan. Nah, ini nunnya ada berapa? Ada di sini. Ada nun sukun sama nun tanwin. Hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu salah satu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, sim, ha, kho. Pokoknya huruf hijaiyah itu ada 5 hukum bacaannya. Diingat-ingat ada 5. Yang pertama, idhar. Idhar yang pertama ya, idhar. Idhar itu huruf mahrotnya dibaca tanpa mendengung, jadi langsung. Yang kedua, idghar mal guna. Apa idghar mal guna? Ma'al guna. Memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua seolah-olah menjadi satu kesatuan. Misalnya nun sama mim biasanya. Terus, idgham bila guna. Idgham tanpa berdengung. Sama seperti nomor 2 tapi dengan cara tanpa berdengung. Kalau yang malguna tadi kan menjadi satu, menjadi satu. Tapi kalau bila guna itu tanpa mendengung. 4, iklab. Iklab mengganti tanwin dan nun mati dengan mim. Yang kelima, ikhfa. Menyamarkan bacaan antara idhar dan idgham tanpa tasdid yang berdengung. Contohnya fathir lada hamzin wahain haq. Atau wal aini summal ghaini summal gha. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu salah satu huruf
Kolak. Ada 6, hamzah, ha, ho, ha, ain, goin. Maka wajib dibaca idhar. Ini keterangannya nomor 1 ya. Oke. Nah, agar lebih jelas, marilah kita ini dulu. Kita belajar dulu lagu-lagu tentang nun mati dan tanwin. Silakan diperhatikan. Teman. Bentar. Nah, sekarang kita ulangi lagi pelajarannya ya. Sambil kita bernyanyi bersama. Hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf halki. Hamzah, ha, kho, ha, ain, ghin. Adapun cara membacanya dengan jelas tanpa berdengung. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua, idgham, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini. Ya, nun, mim, waw. Adapun cara membacanya meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas dengan berdengung. Tidak boleh lebih dari 2 harokat atau ketukan. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga, idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini. Lam, ro. Adapun cara membacanya meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas tanpa berdengung. Hukum nun mati dan tanwin yang keempat, iklab, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang ini. Ba. Adapun cara membacanya merapatkan kedua bibir disertai dengan mendengung sehingga suara nun mati atau tanwin berubah menjadi mim mati. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 harokat atau ketukan. Hukum nun mati dan tanwin yang kelima, ikhfa, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini. Ta, ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin,
Oke, itu tadi materi tentang bacaan non mati atau tanwin. Itu tadi cara saya rasa videonya sangat menarik ya. Meskipun terkesan masih anak-anak, tapi itu berguna sekali untuk kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, adakah pertanyaan? Tidak. Tidak? Oke, silakan kalian nanti saya kasih tugas di Google Classroom itu mencari tadi apa? Idhar, iklab, idgham al-gunnah, idgham bila gunnah, sama ikhfa. Masing-masing dua contoh. Cari di Al-Quran atau cari di Iqra, silahkan. Dan nanti itu kenapa kok dibaca ikhfa misalkan karena ada tanwin bertemu dengan lam atau ro seperti itu. Nanti silakan dicari dan dikumpulkan di Google Classroom agar kalian mengerti dan juga sekalian untuk mempraktekkan. Jadi mencari tahu dulu baru praktek secara bacaan. Itu saja anak-anak untuk materi BTQ hari ini. Apabila kalian masih bingung, bisa langsung nanti ditanyakan ke WhatsApp grup yang sudah kita buat tentang apa saja, atau bisa melihat video tayangan YouTube tadi secara mandiri. Silahkan dicari, itu judulnya Lagu Hukum Non Mati dan Tanwin. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipimpin untuk la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya pada materi PTQ kali ini. Tetap semangat, tetap menjalankan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya.